Perkenalkan, nama saya Andri Dimpulus. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B121, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hukum Pidana Internasional. Pendahuluan, pengadilan Tokyo dan Nuremberg merupakan kenyataan pahit karena pada saat itu pengadilan Tokyo dan Nuremberg belum mampu untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Perang saudara di Yugoslavia pada tahun 1991 sampai 1993 merupakan perang yang tingkat kejahatannya tinggi. Dalam peperangan saudara tersebut terjadinya pembantaian dan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil yang melampaui batas kemanusiaan. Ada ribuan korban manusia yang mati, luka hingga cacat seumur hidup. Peristiwa tersebut terjadi pula pada kurun waktu 1 tahun setelah peperangan di Yugoslavia, tepatnya pada tahun 1994. Terjadinya perang saudara penduduk Rwanda antara suku Tutsi dan Hutu. Pembahasan yurisdiksi mahkamah. Mengenai yurisdiksi persoalannya, mahkamah hanya berwenang mengadili orang perorangan atau individu saja. Tegasnya adalah orang atau individu yang terlibat sesuai perannya masing-masing dalam peristiwa yang terjadi di bekas Yugoslavia. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi atas orang perorangan atau pribadi alamiah, sebagaimana ditentukan dalam statusnya. Yurisdiksi persoalan ini bersifat individual. Maksudnya bahwa orang tersebut bertanggung jawab sebagai individu tanpa memandang apapun status atau kedudukannya di dalam negara bekas Yugoslavia. Struktur organisasi dan pemeriksaan perkara di hadapan mahkamah. Mahkamah terdiri dari 16 orang hakim, tetap dan tidak boleh ada 2 atau lebih yang berkewarganegaraan dari negara yang sama. Ke-16 hakim tersebut, 9 orang menjadi anggota kamar peradilan atau trial chamber. Kamar peradilan ini terdiri dari 3 kamar pengadilan. Jadi masing-masing kamar pengadilan terdiri dari 3 orang hakim tetap. Sedangkan sisanya sebanyak 7 orang hakim tetap tersebut menjadi anggota dari kamar banding. Adanya 3 kamar pengadilan ini yang mengadili perkara pada tingkat pertama disebabkan karena banyaknya jumlah orang atau individu yang harus diadili. Pemeriksaan perkara di hadapan kamar pengadilan. Hakim kamar pengadilan setelah menerima surat dakwaan tersebut dari penuntut akan melakukan peninjauan ulang atas surat dakwaan itu. Jika dipandang sudah mencukupi, dia akan menginformasikan kepada jaksa penuntut. Sebaliknya, jika dipandang belum mencukupi, surat dakwaan itu akan dikesampingkan berdasarkan konfirmasi atas surat dakwaan tersebut. Atas dasar permohonan dari jaksa penuntut, hakim kamar pengadilan mengeluarkan perintah penangkapan, penahanan, penyerahan atau pemindahan orang-orang yang bersangkutan dan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka melakukan peradilannya. Pemeriksaan perkara pada tingkat banding di hadapan kamar banding. Jika ada pihak yang tidak puas dan tidak bisa menerima putusan dari kamar pengadilan atau jaksa penuntut dapat mengajukan banding kepada kamar banding. Pasal 25 ayat 1 menegaskan, kamar banding akan mendengarkan keterangan yang terdakwa yang
telah dijatuhkan hukuman oleh kamar pengadilan ataupun jaksa penuntut. Peninjauan kembali oleh mahkamah. Putusan dari kamar banding masih dapat dilakukan pertinjauan kembali oleh mahkamah. Permohonan untuk melakukan peninjauan kembali secara khusus dapat diajukan baik oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut. Adapun alasan untuk melakukan peninjauan kembali adalah adanya faktor yang sangat menentukan yang sebelumnya tidak diketahui dan karena itu tidak dapat diajukan ketika dalam proses persidangan di hadapan sidang kamar pengadilan ataupun kamar banding. Pelaksanaan putusan mahkamah. Menurut pasal 27, jika mahkamah menjatuhkan putusan yang berupa penghukuman atas terdakwa dan putusan itu sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, putusan akan dilaksanakan di negara yang ditunjuk oleh mahkamah dari daftar negara-negara yang telah menyatakan kesediaannya melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah. Sekian dulu presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Halo semua, bagi kalian yang ingin melanjutkan studi perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa fakultas, di antaranya hukum, keperawatan, teknik, pertanian, sosial politik, dan juga sastra. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website unpi.ac.id atau kalian bisa langsung ke kampus di Jalan Tugu Walter Mumin Sidi, Kecamatan Nelayan, Kota Manado. Ayo daftarkan diri kalian.